Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk hari ini akan bersama saya untuk mempelajari tentang pentingnya budaya sebagai alat pemersatu bangsa ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa atas syukur nikmat kita bisa berkumpul di pembelajaran di kelas hari ini. Siapa yang ingin memimpin berdoa dari kelas mungkin? Oke, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Baik, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Alam. Siapa? Untuk keterangannya apa ya Alam ini? Sakit. Oke. Ada suratnya? Apa sudah izin dari WhatsApp? Terus siapa? Sakit. Sudah dua saja ya? Jadi hari ini ada 25 siswa. Baik, setelah absen, ini kan suasananya masih pagi. Mungkin dari kalian ada yang mengantuk ataupun lagi malas. Alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebagaimana pencerminan dari bab ini adalah kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan berdiri semuanya. Kita bernyanyi bersama saja. Mulai hitungan dari 3 ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baiklah, jangan duduk dulu. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Coba angkat tangan kedua tangan kalian. Tangannya tapi angkat. Oke, kita akan bergantian. Tangan kanan mengepal. Tangan kanan. Sekarang ganti tangan kiri mengepal. Ganti. 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 Udah ya? Sekarang tangan kanan jari kelingking, tangan kiri jempol. Bisa bergantian. Gimana? Bisa gini kan? Gimana? Ayo, begini. Ganti. 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 Gimana? Susah? Sekarang tangan kiri. Dua. Kiri apa kanannya? Yang kanan. Oke. Sekarang
Ganti. 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 Bisanya gini. Ganti. Ayo coba ulang. Kanan. 2. Ganti. 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 Oke, sekarang gini ya. Udah ini. Oke, dimulai dari 1. Ganti. Ganti. Oke, sudah. Sekarang tangannya yang kanan 0, yang kiri 8. Ini ya. 0, yang kiri 8. Oh, bentuk ada. Ya. Bundel. Gimana? Gimana? Ada yang bisa? Bisa loh. Bisa. Oke. Tepuk tangan dong kalian semuanya. Silakan duduk. Apakah dari kalian sudah merasakan hangat suasananya? Jangan tuh ya. Yakin. Untuk masuk dari pembelajaran hari ini, silakan kita menyepakati secara bersama untuk handphone maupun alat bantu lainnya, silakan dimasukkan ke dalam tas. Oke, silakan di atas meja ditaruh buku paket pelajaran pendidikan Pancasila dan juga buku tulisnya. Nah, alat-alat tulis. Nanti ada waktunya tersendiri untuk bermain gadget maupun HP. Nanti ada kuis kok. Sudah semuanya? Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan kemajuan kebudayaan nasional melalui kampanye sederhana dalam kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pentingnya budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa setelah membaca sumber belajar dan diskusi dengan menyampaikan minimal 2 alasan secara tepat dan logis. Yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi secara lisan setelah melakukan diskusi kelompok tentang budaya nasional dan lokal dengan memaparkan minimal 1 contoh budaya lokal yang telah dikenal dunia beserta alasannya secara percaya diri dan runtut. Oke, dari sini apakah dari kalian mengenal dari budaya lokal Malang? Tari topeng, jaranan, gandengan. Yang utama itu gandengan ya sekarang. Oke. Adakah di sini pemain-pemainnya? Oh, ada. Ada di sini. Banyak ada itu. Dari cewek ada? Turut diapresiasi. Tepuk tangan untuk yang sudah melestarikan budaya lokal. Terus. Oke. Untuk pengantarnya, budaya nasional itu mencerminkan identitas dan karakter bangsa dalam era globalisasi. Peran budaya sangat penting sebagai alat pemersatu dalam keberagaman
keberagaman di antara masyarakat. Untuk selanjutnya silahkan disimak video ini. Hello Teman-Lovers, beberapa negara tetangga memang memiliki kemiripan dengan budaya Indonesia karena memiliki kemiripan akar budaya dan masalah klaim-mengklaim kebudayaan pun tampaknya sering menjadi suatu kontroversi. Bahkan hal tersebut bisa saja dengan mudah merenggangan hubungan antar negara. Dari tahun ke tahun, Indonesia pun banyak diklaim oleh negara tetangga masalah kebudayaan. Ya, yang paling menonjol adalah klaim dari negara Malaysia. Penasaran budaya apa saja? Nah, yang paling banyak kan Malaysia sekarang. Negara budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Batik. Kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa ini, pernah diklaim oleh negara Malaysia yang katanya sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Karena klaim tersebut, tak sedikit masyarakat Indonesia geram kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia juga tentu tak terima dan mereka pun mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia. Tak mau kecolongan untuk kedua kalinya, Indonesia memutuskan untuk mendaftarkan batik ke UNESCO pada tanggal 3 September 2008. Dan setahun bersulang pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO kemudian mengesahkan batik menjadi warisan budaya Indonesia. Tari Reog Ponorogo. Tak hanya batik, salah satu kebudayaan Indonesia lainnya yang pernah diklaim oleh Malaysia adalah Reog Ponorogo. Nama Reog dan diklaim Malaysia awalnya ramai digunakan pada akhir 2007, di mana saat itu situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia memasang gambar Reog. Hal tersebut pun berhasil memicu reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Diketahui, Muhajir mengupayakan Reog tercatat di Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. PMK Muhajir FPI juga menggalang dukungan masyarakat agar warisan budaya Indonesia tak dicuri negara lain. Sebab ia mengatakan bahwa Reog Ponorogo telah menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Ponorogo adalah salah satu nama daerah yang berada di Indonesia yang tepatnya berada di Nah, dari sekarang Reog Ponorogo ini dijadikan sebagai monumen yang ada di Ponorogo Reog. Seperti kayak di Bali. Kalau di Bali itu pada ada tahun Garuda 2017, Wisnu Miss Grand finalis asal Malaysia, arsiteknya yang memakai kostum menggambarkan dari Pihak Miss Grand Malaysia pun menuai banyak ancaman serta komentar pedas dari masyarakat Indonesia setelah merilis foto nasional kostum berupa kuda lumping tersebut di media sosial. Namun melalui Instagram resminya, Miss Grand Malaysia pun memberikan klarifikasi. Mereka menjelaskan kalau kostum kuda lumping yang mereka sebut sebagai kuda warisan itu terinspirasi dari masyarakat Jawa yang tinggal di kawasan selatan wilayah Johor. Pemerintah Malaysia beralasan bahwa klaim tersebut menjadi budaya mereka karena banyak orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan kemudian mewariskan budaya tersebut kepada anak-anak di Malaysia. Walau Malaysia jangan ngomong gitu dong, kita kan best friend. Wayang kulit. Desainer Malaysia yakni Jenny Chong pernah menjadi sorotan warganet setelah mengaplikasikan desain wayang kulit sebagai motif ke sepatu Adidas. Alhasil, netizen Indonesia pun memberi kritikan ke akun Instagram Adidas Singapura hingga akhirnya pihak Adidas Singapura mengucapkan permintaan maaf. Tak hanya Jenny Chong, Miss Grand Malaysia 2019 Melanie Queen Abad juga pernah menuai kritik karena memakai kostum nasional bertemakan wayang kulit saat berlaga di ajang Miss Grand International di Venezuela. Padahal ya, UNESCO sudah jelas-jelas menetapkan kalau wayang kulit ini merupakan warisan budaya Indonesia sejak 27 November 2003. Walaupun wayang kulit telah lama berkembang di Indonesia, namun seni tradisional ini kerap menjadi sorotan klaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Sebagai informasi, seni tradisional ini awalnya
Malaysia, Rais Yasin, secara resmi mengakui bahwa lagu Rasa Sayangi adalah kebudayaan milik Indonesia. Angklung. Hanya lagu daerah Indonesia, lagu musik angklung khas Sunda ini juga ternyata pernah diklaim oleh Malaysia. Awalnya, alat musik tradisional ini diamalkan di lahan pertanian sebagai bentuk ritual menghormati Nyai Sri Mohaji atau Dewi Padi. Dan seiring perkembangan zaman, saat ini angklung pun sering dimainkan dalam pertunjukan atau acara-acara kultural. Dan pada tahun 2010, angklung pernah diklaim oleh Malaysia dengan sebutan Sagu Malay. Pemerintah pun memberikan respon yang serius dengan mengupayakan agar angklung diakui secara internasional. Dan alhasil, setelah Indonesia berhasil mengumpulkan dokumen bersejarah persyaratan dari UNESCO, pada tanggal 16 November 2010, UNESCO telah resmi menetapkan bahwa angklung menjadi warisan budaya non-Bendawi atau Representative List of Non-Intangible Cultural Heritage of Human dari Indonesia. Nah, makanya tanggal 16 November itu diabadikan sebagai Hari Angklung Sedunia. Oke, dari video ini negara mana yang paling banyak mengklaim dari budaya kita? Ada yang tahu kenapa? Hah? Kayak sepak bola itu, geram kan adanya kalau kita kalah dalam sepak bola musuh Malaysia. Paling geram. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu dari fungsi budaya nasional? Fungsinya ada yang tahu? Sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, ini fungsi dari budaya nasional. Yang pertama, sebagai alat pemersatu dalam keberagaman. Indonesia kan punya berbagai budaya yang ada di Indonesia, mulai dari Papua sampai ke Aceh, dari yang Kalimantan sampai ke Jawa. Itu kita dibersatukan dengan adanya budaya lokal, misalnya khas Malang yaitu tadi bandengan, jarangan, topeng, bahasa ada, bahasa Malangan. Oke. Yang kedua, ada menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa. Kalian bangga nggak punya budaya yang begitu banyaknya? Bangga ya? Pernah mengamalkan dari salah satunya, mengimplementasikan ataupun melihat? Bandengan. Kalau yang lain? Ada? Jaranan, reog? Ya ada. Terus yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan budaya lokal? Tantangan budaya nasional? Tahu tantangannya? Yang tadi bisa diklaim negara lain. Ya, yang pertama ada globalisasi dan masuknya budaya asing. Kalian ada yang suka K-pop, terus apa? Anime, terus Untung sahur. Terus yang kedua ada kurangnya kesadaran generasi muda. Gimana menurut kalian? Kalau dari sini saya melihat tidak ada kurang kesadaran dari generasi, karena dari sini banyak yang mengikuti tradisi apa yang namanya gandengan dari cowok maupun cewek. Terus yang ketiga, minimnya pelestarian budaya lokal. Ya, itu sama, tidak ada yang minim dari kelas ini.
yaitu tadi karena banyak yang mengikuti dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan budaya dari Bandengan. Terus ada yang tahu bagaimana langkah generasi muda untuk melestarikan ataupun memberikan publik ke masyarakat luar? Ada yang tahu? Ya, ini perannya melestarikan budaya lokal dengan misalnya ada acara di sekolah. Terus yang kedua mempromosikan budaya melalui teknologi, bisa video, ya di Instagram dengan menandai akun sekolah maupun akun lembaga. Dan yang ketiga menghargai dan mempraktikkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau bisa menjawab kasih nilai plus. Mengapa budaya kita bisa dikenal negara lain? Ayo, gak apa, salah gak apa. Betul sih. Mengapa budaya kita bisa dikenal? Karena generasi muda ini kurang melestarikan ataupun ikut serta dalam budaya lokal tersebut. Terus dampaknya jika kita tidak peduli bisa oke. Sekarang mari kita berlatih dengan adanya kelompok. Untuk kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ini saya berikan LKPD, di mana nantinya akan dipresentasikan oleh seluruh anggota kelompok. Nomor 1, nomor 2. Silakan kalian dibuka LKPD-nya. Dibuka. Jangan lupa nanti ditulis nama anggotanya. Di situ ada tata cara untuk mengisi jawaban dengan membaca studi kasus yang sudah tertera. Kalian nanti berikan analisis dengan menjawab berapa pertanyaan di situ? 4. Oke. Nanti setelah diskusi selama beberapa menit, silakan dari kelompok presentasi ke depan, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya dengan nantinya akan ada slot 1 pertanyaan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD? Udah ya. Sebelum menjawab pertanyaan, silakan ada yang memimpin yel untuk agar kita semangat dalam berkelompok. Ayo, yang memimpin yel silakan sukarela. Oke, silakan dipandu teman-temannya. Manjada wajada. Manjada wajada. I can do. I can do. Bravo. Bravo. Jaya. Jaya. Sukses. Sukses. Yes. Yes. Dari
silakan masing-masing kelompok berdiskusi, boleh menggunakan bahasa lokal dari kalian, bahasa walikan atau gimana itu. Silakan ya, dikerjakan. Jangan lupa diisi namanya dan juga nama kelompoknya. Ayo yang tidak aktif, saya tandai dalam penilaian. Ya, coba di pemberi. Jangan lupa dibaca dulu indikatornya. Ayo dibantu temannya, jangan tidur. Ya kan ini bantu. Masa udah berhenti. Udah yel, udah menyanyikan lagu, udah SBG tadi, pasti SBG-nya tidak konsisten. Kemarin tidur jam berapa? Masih kemarin tidur malam, terus nggak bisa. Ada yang kesulitan mungkin. Ya, teman kita. Tidak bisa dibaca ya di kasusnya, di analisis melalui pertanyaan. Nama kitanya siapa?
Ayo bantu kelompoknya yang lain. Yuk. Ayo kepalanya diangkat, masih awal. Jangan. Santai aja kalau mengerjakan masih lama waktunya.
yang belum selesai, silakan bantu temannya. Rizky, yo, Ken, gimana kelompok 4 selesai? Kelompok 3 yang belum selesai? Berapa menit? Sudah selesai? Selesai semua? Ayo presentasi yo. Mau biasa apa? Ada. Nih, Om Bita. nomor 1. Ayo. Sama aja, Pak. Kita sama. Ayo, Ren. Ayo. Tangan gitu. Kan pertama. Ayo didengarkan ya temannya yang presentasi depan. Salam perkenalan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nabatu Fitria dari kelas 8C. Saya Nufitria Numayansari. Satu, mengapa budaya nasional penting untuk diperhatikan? Karena budaya nasional merupakan identitas dari diri bangsa. Budaya mencerminkan nilai, norma, dan sejarah panjang bangsa Indonesia. Jika budaya ini hilang, maka bangsa kita akan kehilangan ciri khas dan kekuatannya dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bagaimana peran budaya dalam mempersatukan bangsa? Budaya nasional menjadi titik temu dari berbagai keragaman daerah.
latar belakang suku, bahasa, dan adat yang berbeda dapat merasakan menjadi bagian dari bangsa yang satu yaitu Indonesia. Apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam melestarikan budaya nasional? Generasi muda lebih tertarik pada budaya populer dari luar negeri seperti K-pop dan budaya digital. Kurangnya pengenalan budaya lokal di sekolah dan keluarga juga menjadi tantangan utama. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menjadikan budaya nasional sebagai alat pemersatu? Dengan aktif mengenal, mempelajari dan mempromosikan budaya nasional seperti menggunakan mengikuti dengan aktif mengenal, mempelajari dan mempromosikan budaya nasional seperti menggunakan Ketawa. Ayo fokus. Enggak, itu Pak ya. Ya, tarik nafas dulu. Ayo jangan diketawain. Dengan aktif mengenal, mempelajari dan mempromosikan budaya nasional seperti menggunakan batik, mengikuti kegiatan seni tradisional, serta membuat konten kreatif tentang budaya lokal di media sosial. Udah. Tanya teman-temannya. Ada pertanyaan? Jika budaya marketing mendominasi dalam kehidupan saya, menurut kalian apa jadi diri bangsa Indonesia bisa seperti apa? Udah jelas pertanyaannya. Silakan diskusi dulu yo. Diskusi. Jangan sampai salah. Sudah. Enggak, Oke, silakan dijawab dan disimak ya. tidak, karena jika budaya luar terlalu mendominasi dan kita tidak melestarikan budaya sendiri, maka dari diri bangsa akan luntur. Kita akan kehilangan ciri khas Indonesia yang membuat unik dan ada di dunia. Gimana? Jelas. Kelompok dua. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok saya. Kelompok saya. Kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri kelas untuk kelompok satu. Silakan kelompok Iman. Jangan mepet ke papan. Kasihan nanti. Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang beranggotakan Indah, Jangan ketawa. Ayo belajar yang Ya. Dan dari Saya akan membacakan pertanyaan. Mengapa budaya nasional penting untuk dipertahankan? Karena budaya merupakan kebanggaan bangsa dan menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda yang cinta tanah air. Nomor 2, bagaimana
keluarga. Apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam melestarikan budaya nasional? Perkembangan teknologi dan budaya global yang lebih mendominasi serta kurangnya pembelajaran budaya di lingkungan keluarga. Nomor 4. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menjadikan budaya nasional sebagai alat pemersatu? Menyelenggarakan pendidikan budaya, membagikan informasi budaya di media sosial, dan menjadikan budaya lokal sebagai kebanggaan. Ada pertanyaan? Bagaimana cara sebagai pelajar bisa mengenalkan budaya lokal kepada teman saya yang kurang tertarik dengan budaya tradisional? Silakan diskusi terlebih dahulu untuk menentukan jawaban. Jadi ke tema 2. Yang bertanya tadi namanya siapa? Amer. Kami bisa memperkenalkan budaya lokal melalui media sosial, membuat konten menarik tentang budaya seperti video atau konten digital, mengadakan pentas seni di sekolah atau menyelipkan budaya lokal dalam tugas kreatif seperti pembuatan infografis. Cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 5. Ayo satu lagi kelompok yang presentasi. Kelompok 4. Kelompok 4. Jangan nempel. Agak tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ilio Hazaro. Saya akan membacakan soal dan jawabannya. 1. Mengapa budaya nasional penting untuk diperhatikan? Budaya nasional adalah perekat bangsa di tengah keberagaman. Ia memperkuat semangat nasionalisme dan menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana peran budaya nasional dalam mempersatukan bangsa melalui budaya masyarakat Indonesia merasa satu dalam keberagaman tradisi dan seperti budaya tradisional dan pakaian dan beragam sosial. Apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam melestari dan menjaga? Kurangnya wawasan budaya, perubahan gaya hidup modern, dan minimnya edukasi tentang budaya lokal di media dan pendidikan. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menjadikan budaya nasional sebagai alat pemersatu? Dengan mengikuti kegiatan budaya di sekolah, mengenal budaya dari daerah lain, serta menggunakan budaya sebagai tema tugas sekolah atau konten kreatif. 3. Ya, Semuanya ya. ada yang bertanya? Mungkin sayanya sudah paham akan diskusi kali ini. Silahkan ditutup kelompok 4. Baru siapa? Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana dari soal dan juga studi kasus menurut kalian? Apakah ada yang sulit ataupun
kurang relevan dari kebudayaan Malang? Tengah-tengah Pak. Baik ya berarti. Ya. Pilihannya baik dan kurang ataupun tidak. Lumayan. Nah, baik. Dari presentasi kelompok 1, 4, dan 5, terus pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan 4 sudah dalam kondisi baik, akan tapi ada sedikit revisi dan juga penguatan, di mana kelompok yang presentasi lebih kurang berkontribusi terhadap apa yang telah disampaikan, apa yang ingin disampaikan tadi, kayak usil, terus kurang fokus, itu perlu ditingkatkan lagi. Ya. Terus untuk diskusinya dari kalian sudah cukup aktif, namun ada beberapa yang masih bergurau maupun kurang fokus dalam diskusi, sehingga adanya yel-yel maupun apa tadi ice breaking dapat membuat kalian lebih semangat dalam belajar. Terus terkait dengan materi, apa saja tadi yang dipertanyakan, bisa diulang pertanyaannya? Jika budaya luar terus mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, menurut kalian apakah jati diri bangsa Indonesia bisa tidak jelaskan? Ya, budaya asing yang masuk terjadi secara terus-menerus itu akan menggerus dari budaya kita sendiri. Oleh karenanya dari kita perlu adanya menjaga dan juga melestarikan adanya budaya lokal yang ada di sekitar kita. Itu contoh kecilnya dari implementasi budaya nasional, sehingga kita bisa saling menghargai antara budaya nasional dan juga budaya lokal, tidak saling mengejek maupun mencaci maki dari budaya luar. Terus yang selanjutnya, Bagaimana cara sebagai pelajar bisa mengenalkan budaya lokal kepada teman-teman yang kurang tertarik dengan budaya tradisional? kurang tertarik dengan budaya nasional. Oke, dari kalian kan sudah ada yang mengikuti dan juga melaksanakan adanya budaya. Contohnya yaitu Bandengan. Yuk, jangan kami. Itu termasuk sudah melakukan implementasi dari budaya nasional dengan penghargaan, mengikuti maupun ikut melestarikan dari budaya Bandengan. Ada yang dari topeng Malangan ingin jadi apa itu menari Saya. topeng Malangan, kan nggak kelihatan ini Ya. pakai topeng. Ya. Terus kalau di sekolah itu bisa diimplementasikan melalui proyek dari sekolah. Bisa disaksikan pada P5 yang dilakukan pada semester kemarin. Terus dan juga adanya kayak hari-hari nasional itu bisa sekolah itu bisa melaksanakan adanya bazar secara tradisional. Itu merupakan upaya langkah dari sekolah untuk melestarikan budaya dan juga mengenalkan budaya yang ada di Indonesia maupun di sekitar kota Malang. Nah.
Dari sini adakah yang ingin ditanyakan melalui materi? Ya, bukan namanya. Saya Nidyo Indra. Bagaimana jika budaya lokal dimodernisasi? Budaya lokal dimodernisasi. Oke, boleh saja dimodernisasi asalkan tidak meninggalkan unsur ciri khasnya dan juga unsur klasik dari budaya tersebut. Jadi intinya boleh dengan menyesuaikan keberagaman dari zaman ini. Sudah, itu aja. Paham ya materinya? Untuk selanjutnya silahkan dikeluarkan gadget. Sebelum mengeluarkan gadget, bisa dilihat kembali ya sebagai unsur pendukung dari budaya SMP Bagusu. Silakan yang memimpin, boleh yang tadi. Mungkin yang mengantuk, ada yang beberapa yang mengantuk, bisa berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya sebelum menjawab pertanyaan kuis. Ayo berdiri. Bisa dimulai. Manjada wajada. Manjada wajada. I can do. I can do. Bravo. Bravo. Jaya. Jaya. Sukses. Sukses. Yes. Yes. Delik Mandaya. Bravo. Delik Mandaya. Jaya. Delik Mandaya. Sukses. Delik Mandaya. Yes. Mungkin satu kali lagi karena masih ada yang error dalam perkataan. Satu kali lagi. Manjada wajada. Manjada wajada. I can do. I can do. Bravo. Bravo. Jaya. Jaya. Sukses. Sukses. Yes. Yes. Delik Mandaya. Bravo. Delik Mandaya. Jaya. Delik Mandaya. Sukses. Delik Mandaya. Yes. Silakan di scan untuk QR code-nya. Kalau tidak bisa di situ bisa maju ke depan. Untuk per soal diberikan durasi 30 detik. Pilihan beda. Bisa masuk? Bisa? Mantap. Mulai. Dulu. Bisa. Ya. Isi namanya. So yang sudah masuk Putri, Vincent, Kalista. Sudah. Oke, Catherine semuanya.
Jangan coba. Bulan. Kita pakai apa? Jericho salah satu. Ya. Bapak salah semua. Cek. Pak
Ya, selesai dong. Nah, Wan. Stop. Hasilnya ini. Ada 7 orang yang sempurna. Oke, sudah yo. Lagi, Pak. Ya, teman selanjutnya lagi. Cek nggak bertemu. Masih bertemu. Jadi sakit tak? Bodoh. Bisa keluar di aplikasinya webnya. Sudah. Untuk LKPD bisa dikumpulkan itu LKPD-nya sudah semua. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana dari kalian? Seru? Sangat asik. Kalau presentasinya? Menarik. Lucu. Oke, terima kasih untuk dari pembelajaran budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Mungkin dari kalian bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosial masing-masing dan juga turut menghargai perbedaan maupun keberagaman dari budaya nasional. Selanjutnya silakan dikeluarkan lagi untuk HP-nya. Isikan perasaan kalian saat diskusi kelompok yang sudah terlaksana hari ini. Isikan namanya dan juga perasaannya. Aman yo. Ya, tulis nama. Sudah, Kak. Ya. Mungkin salah satu dari kalian ingin mengobrolkan tentang refleksi ini secara lisan, bukan hanya dikirim saja. Satu saja. Apakah
Alhamdulillah. Jadi materinya diterima dengan baik dan juga tadi sudah ada soal evaluasi, ada sekitar 10 orang, 10 dari siswa yang sudah berkontribusi secara aktif. Untuk selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, betul sekali. Jadi keberagaman antara budaya ini bisa memperkuat dari solidaritas dan juga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, sehingga tidak perlu adanya saling mendiskriminasi antara golongan, ras maupun budaya dari masing-masing individu. Jangan sampai perpecahan terjadi antara kita sebagai generasi muda, di mana mengacu pada histori yang dulu para pahlawan sudah bertekad dan berjuang untuk memajukan bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang budaya nasional dan juga tantangan globalisasi. Silakan dari kalian semua belajar dengan sungguh-sungguh di rumah dan juga beristirahat yang cukup, serta makan dengan makanan yang bergizi. Silakan dari kalian ada yang berdoa, memimpin doa. Untuk pertemuan ini dari saya, mata pelajaran pendidikan Pancasila yang membahas tentang pentingnya budaya nasional sebagai alat bangsa, sebagai generasi muda yang mewariskan dari budaya leluhur. Kalian adalah pewaris budaya bangsa, jagalah budaya dengan bangga dan dengan penuh cinta, sehingga nantinya dapat terkondisikan dengan baik, budaya kita tidak diklaim oleh negara lain. Akhir kata dari saya, Pak Fajar hari ini, mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang mengenakan. Sekali lagi semangat belajar dan juga jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.